Munzir bin Muhammad bin Hashim Wa'alawi Al-Hadrami Ad-Darimi Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi wa syekhina fil mahad Tubuh Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi wa syekhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbabihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum hadiyatan minna ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridhallah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan yang hadir khususipun dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 51 meneruskan tentang Senin yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wa min ma'asil farji lan setengahe saking pira-pira maksiate farji. Minha di antaranya adalah wa tadawwudu lan ngising wal baulu lan nguyuh fil masjidi ing dalem masjid walau fi inain lan senajan ing dalem wadah wa alal mu'azzami lan ing atase barang utawa tempat yang diagungkan. Para hadirin ingkang minulya, niki yang kedua meneruskan yang kemarin tentang hukum kencing di dalam masjid. Yang jelas kencing sengaja di dalam masjid yaitu hukumnya haram, berdosa dan termasuk maksiat kalau sengaja. Nanti bagaimana ketika ada orang bukan kencing tapi terkencing? Terkencing ketika sholat atau ketika zikir
atau ketika i'tikaf. Bagaimana caranya? Para hadirin rahimakumullah, khususipun arek cilik, anak kecil niku dibagi dua usia. Usia sebelum mumayyiz dan usia mumayyiz atau sebelum balik. Usia sebelum mumayyiz itu 0 sampai 5 tahun. Usia anak mumayyiz yang ngerti makan sendiri, ngerti cewek sendiri, ngerti jeneng-jenenge barang, ngerti apik ndri elek, iku mumayyiz usia 7 sampai 9 atau 10 tahun. Kalau ada anak kecil yang diajak ke masjid, hukumnya bagaimana? Soalnya kemarin setelah ngaji Pak, ono WA melebet dos pundi hukume anak kecil itu diajak ke masjid. Coba saya ikhtiyat untuk menjelaskan, dan mohon maaf bagi yang mendengar suara saya, pengajian saya yang enggak berkenan di hati, saya mohon maaf ya. Para hadirin rahimakumullah, anak kecil pada umumnya seluruh ulama mengatakan boleh atau mubah. Boleh atau mubah anak kecil dibawa ke masjid. Tapi ada dua usia tadi Pak, usia sebelum mumayyiz, usia ketika mumayyiz. Para ulama hanya menganjurkan ketika anak sebelum mumayyiz itu lebih baik tidak dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid sampean dampingi. Sampean dampingi. Kenapa didampingi? Satu, khawatir kencing, berak. Yang kedua, khawatir keselamatan. Keselamatan anak, sebab dulu di Sumatera itu ada anak yang 4 tahun naik ke menara Pak. Ngono sing ngawasi, lugur. Niku ana sing dampingi. Nggih. Sebab ngeten Pak. Wonten ungkapan yang masyhur saking Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih niki Raja Mehmed yang keempat, yang kedua dari Turki Utsmani. Ya, sing wafat tahun 1481 Masehi. Beliau pahlawan besar, penakluk Konstantinopel dari barat, dan juga pejuang kemenangan dari perang Sabil antara orang Kristen dan Romawi. Niku berkata, ngeten, nggih, salah satu pesan beliau di Turki dan juga untuk kaum muslimin di dunia, beliau dawuh, jika suatu masa kamu tidak mendengar suara dan juga gurauan dari anak-anak yang riang gembira di dalam masjid, global ini, okay. Jika suatu masa kamu tidak menemukan gelak tawa, riang gembira anak-anak kecil yang di masjid atau di tempat sholat, maka takutlah kalian semua akan menemui masa tersebut. Jadi di Turki dulu itu semua anak boleh masuk masjid, boleh bermain di halaman masjid, boleh belajar senau delosor di halaman masjid. Bahkan diberi tempat playground Pak, permainan khusus untuk anak-anak. Jadi sebelum masuk masjid, permainan wudhu dulu, wudhu. Kemudian sebelum masuk playground ada perpustakaan kecil, disuruh baca buku dulu, dipancing sejarah Nabi, sejarah sahabat. Kemudian baru masuk permainan seluruh tahun. Ini pancingan. Jadi bukan berarti tidak boleh anak kecil masuk musola masjid.
Karena apa nyun sewu? Wong sing sekarang ya. Orang-orang yang sekarang biasa ngurusi musola, ngurusi masjid, roto-roto sampai delok Pak, sampai tingali ciniane pasti sobo musola. Nggih mboten? Ciniane sobo masjid. Niki sing ngomong senes kula, Sultan Muhammad II yang wafat tahun 1458 Masehi. Jadi besok kamu akan menemukan zaman yang mana anak di dalam masjid tidak kamu temukan tawa riang, gelak riang, gembira anak-anak kecil. Takutlah suatu saat kamu akan menemukan zaman seperti itu. Artinya generasi masjid tidak ada, generasi musola tidak ada. Makanya saya katakan menurut beliau, roto-roto sing ngurusi masjid, sing ngurusi musola sakniki ciniane biyen itu roto-roto sobo masjid, sobo musola. Turu mbok salat pokoke sobo niku barokah. Barokahe generasi yang akan datang. Jadi diraba dulu. Oh, bae musola masjidnya kurang terbuka bagi anak-anak. Pun para hadirin rahimakumullah, sing penting ketika anak-anak masuk masjid itu yang diperhatikan jangan sampai kencing. Makanya dipempesi Pak, dipempesi sing ruwapet agar tidak terjadi menetes ngompol di masjid. Yang kedua, kalau anak kecil sekali baru belajar rangka, belajar jalan, sampai dampingi Pak, sampai dampingi. Wis sakarepe salat glemek niru sakarepe. Cek biasa. Lek cilik, mulai cilik hatinya sudah terpaut dengan masjid, dengan musola. Di dalam masjid loh nggih, di dalam masjidnya, maka besarnya nanti pautan ini akan keluar dengan sendirinya, bakal ngurusi musola, ngurusi masjid. Niki saya ngomong Sultan Mehmed II, Sultan Turki yang kedua. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukumnya? Nah, tan fikih ngeten. Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami rahimahullah sing wafat tahun 2000 Masehi di Mesir, dalam kitab Fiqhus Sunnah beliau dawuh hukum arek-arek cilik ghairu mumayyiz atau mumayyiz boleh, mubah hukumnya dengan ketentuan-ketentuan tadi nggih, didampingi, kemudian diarahkan, barisan shaf disendirikan atau sebagainya. Yang penting mereka tidak melakukan al-abath. Al-abath itu rame dengan bermain tapi rame, itu al-abath. Okay. Itu yang nggak boleh. Makanya ada pendamping, ada yang mengingatkan. Itu ibu lenggawaren cilik perlu didampingi. Ya, jangan sampai kehidupan anak-anak kita mulai kecil sampai balik. Niki guru kula dawuh, arek nol bayi sampai usia balik, usia emas, maka perkenalkan hati mereka, pikiran mereka di masjid. Embuh dolinan no emperan, embuh dijak sholat nomburi, ya kali bapak ibu misalnya. Jangan sampai nol bayi sampai usia balik tidak sama sekali itu ke masjid, atau pondokkan, ya, okay? Pondokkan pasti sobo masjid ya pondok niku, sebab sholatnya dan masjid. Niki pernah Imam Malik niku ditanya oleh orang, niki wonten teng kitab Al-Mudawwanah. Imam Malik rahimahullah, pendiri mazhab Maliki sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi, ditanya oleh orang,
Su'ilal Imam Malik. Imam Malik ditanya oleh orang, ya, anis subyan yu'ta bihim ilal masjid, tentang anak-anak kecil mereka bermain atau sobo masjid, yu'ta mendatangi masjid. Siapa Imam Malik ngeten? Ngapunten, rada pilek. Faqala mongkon jawab sapa Imam Malik, ingkana la yab'atsu li shaghirihi, jikalau mereka tidak berbuat al-abas, bermain-main, ya, meramai dengan main-main, fakufu idza nuhiya fala ara bihadza ba'san. Jika kita bisa menjaga anak-anak kecil dari bermain-main yang mengganggu sholat, al-abas namanya, itu beliau mengatakan bihadza ba'san. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Ada orang bukan imam, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama melarang anak-anak kecil balik. Boleh lapor masjid. Imam Malik, imam besar, ulama salaf, bihadza ba'san, enggak apa-apa. Tapi kalau fa in kana yub'ats li shaghiri fala ara ayyuta bihi ilal masjid, tapi kalau enggak ono pendampingi berbuat rame mengganggu taswish, kebisingan terhadap jamaah salat, maka jangan dimarahi, diluruskan, nggih, diluruskan, kemudian diperingatkan dengan halus. Itu kata Imam Malik. Jangan dicaci maki, Pak. Apalagi dijejek, diwantem kayak di YouTube kan, diwantem dijejek. Maka jiwa psikologi anak tersebut sampai besar akan mancep di pikirannya bahwa masjid jahat, masjid tempat mukul orang, masjid tempat mencaci maki orang. Ini bahaya. Ketika masih kecil punya traumatika seperti itu, bahaya. Ya, niki para rahimakumullah, ya. Maka anak kecil yang kita dampingi, bapak ibu, monggo, nggak apa-apa, Pak. Sepenting tadi mau, jangan sampai ngompol, dirapeti pempesnya, ya. Meskipun dia nggak sholat, memang belum ada kewajiban sholat, belum mukallaf. Bermain-main, delok kaligrafi, delok lampu, delok, ini sebuah pembelajaran mandiri, hatinya akan terpaut, ya, di masjid ketika besar nanti, ya. Yang sampai tinggali wong saya ngurusi masjid, contoh Pak Takmir, biyen Ustadz kula niki kelompok ngapa? C. Pak Yai Zainal, Pak niku, Pak Munawir, alumni. Ini bon, jangan caci maki anak kecil. Kalau bisa kayak di Turki ada playground, okay? Masuk playground, wudhu dulu, alurnya, wudhu, diajari wudhu. Jadi ada marbot yang ngajari wudhu khusus, wudhu begini. Nah, setelah masuk berdoa wudhu, diajari alur. Kemudian masuk perpustakaan tentang cerita sahabat, cerita nabi-nabi dan sebagainya, ya, komik-komik, ya, dibaca. Baru masuk playgroundnya bermain. Ini saya, Pak. Akhirnya sobo, Pak. Saat ini tinggal Turki, ya. Wah, sampai embong-embong gede nih. Kenapa? Sebab dari kecil mereka dibuat alur untuk mencintai masjid, playground. Masjid kalau playground nih, loh, bukan playgroundnya, sarana anak kecil untuk mencintai masjid. Ini kok penting, Pak. Sekarang nggak terbukti 20 tahun yang akan datang kita sudah meninggal dunia, mereka lah yang akan menduduki ramainya masjid. Kasaiki, Pak. Ya. Makanya pesan Sultan Muhammad II ini pada abad 14 perlu untuk diungkap kembali. Jangan sampai kita menemui masjid dari sepi, tidak ada anak kecil sama sekali. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, balik ten kencing. Pun nggih sing takon tarik cilik wau sak mampu kula.
Bon. Kencing itu sunnah duduk. Sunnah duduk ya. Kalau tidak ada uzur makruh berdiri. Sunnah duduk, tidak ada uzur makruh berdiri. Kalau ada uzur boleh berdiri. Nah, ngoyoh sampean longgok, embo ngoyoh ngadeg, selama aman dari cipratan air kencing sampean, baik pakaian sampean, baik sarung sampean, baik sandal sampean, kaki sampean, kulit sampean, itu aman ya, maka suci. Tapi tidak mungkin Pak, walaupun sampean kencing duduk, kencing berdiri, pasti pun kalau sampai akan saderenge nyiprat, pasti nyiprat 0, sekian persen, pasti nyiprat. Nah niki ono 3 kondisi Pak, 3 kondisi. 1, jika kita meyakini ono cipratan najis di baju kita, di kulit kita, di sarung kita, celana kita, dan itu sampai tahu sendiri kena cipratan, dan itu nampak cipratannya dan tahu, maka tidak cukup diciprati atau dicuci Pak. Kalau perlu ganti baju, ganti sarung lebih suci. Kalau tidak ada, cukup yang kena kencing sampean, sarung sampean dibocok misalnya, dibersihkan, diguyur, peres sampai 3 kali, sudah suci itu. Boleh. Kalau dari sarung lagi nih, baju sama, kecipratan oyung, ngaduk cur, kecipratan mriki kocok iki. Ya, siram aja diguyur, peres, terus ya, sampai yakin itu suci. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mengenai kaki atau sandal, misal sini kecipratan, cukup disiram. Sebab najis itu ketika didatangi air akan turun, ya, akan bersih dengan air. Yang ketiga, di lantai. Jika kita kencing di lantai musola, toilet, lantai masjid, lantai toilet, lantai wudhu atau WC, ya, kita kencing pasti berwarna, nggih. Kadang kuning, kadang rodok apa? Coklat. Kadang sing apa? Pokoke ono warnane. Kadang nggih bening. Niku disiram. Niku termasuk najis mutawasithah. Najis sedengan. Jadi siram dulu, hilangkan dulu najis ainiyah yang sing ketok wau. Sampai nguyuh warna kuning siram. Sampai ndak ono warna, gak ono ambune. Niku batasan dari menghilangkan najis ainiyah sing ketok. Lah wis mari gak ketok kuning-kuninge, gak ketok ambune, maka siram lagi. Karena walaupun tidak ada warna kuning kencing dan bau kencing, niku najis hukmiyah. Pandangan mata gak kelihatan, tapi masih mengandung najis. Siram lagi, siram 2 kali, 3 kali pun bersih. Kalau sampai ya misalnya mari ngesing pun kena banyu apa lantaine toilet, lantai suci pun niku. Suci pun. Dan niki penting Pak, nggih. Ana sing mengkangkang, nggih celana mari ngesing mengkangkang ndukure baduk nggih. Niki pun suci asal, nggih. Najis ainiyah kencing tadi dibersihkan, baunya sudah hilang, siram lagi agar najis hukmiyah, najis yang enggak nampak tapi bekas najis, siram yang kedua sampai bersih. Itu boleh. Tembo sarung kena itu boleh. Nah, itu enggak najis, suci, jangan khawatir. Sebab lek niki gak terangno akeh sing was-was. Nggih, niku ten mazhab Syafi'i. Yang kedua, Pak, yang ketiga, lek ragu-ragu, ngeten. Iki kecipratan najis apa gak ya? Ragu-ragu. Maka di dalam fikih memang tidak sesuai dengan nalar kita, Pak. Nalar kita lek ragu-ragu, wah ragu-ragu was-was. Kecuali sampeyan ragu-ragunya sampai was-was. Kecuali. Tapi kalau ragu-ragu biasa,
iki nyiprat gak yo, maka menurut fikih tidak wajib dicuci. Tidak wajib sebab masih ragu. Mengapa? Sebab hukum asal fikih apa? Hukum asal fikih adalah sampai merasa yakin ya bahwa pakaian itu terkena najis, sampai ada keyakinan terkena najis. Lek ragu-ragu tok kena gak ya, ndak usah dicuci, dibasahi ndak usah. Kaki misalnya kita kencing nyiprat gak ya, ragu-ragu. Hukum asal fikih adalah suci sebab batasannya sampai ada keyakinan dan bukti ada najis yang ainiyah ya. Tapi kadang wong ragu-ragu, wis mendingan tak siram ae ndak apa-apa daripada nanti sholatnya was nggih. Para hadirin rahimakumullah, kenapa wonten kaidah fikih niki Kanjeng Nabi dawuh dak mayaribuka ilama la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu. Niku keputusan. Kena gak ya? Enggak. Udah selesai. Gak ragu. Nah, tapi kebanyakan karena kita kurang yakin, was-was selalu muncul. Niku Pak, nggih. Selama disiram, air kencingnya sudah enggak ada, hukmiyahnya disiram lagi, maka itu sudah suci. Sikil sampai menjeru undang-undangan suci, tetap suci, tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua para hadirin, tentang bak cuci kaki ya di masjid. Niku masjid lama-lama biasa itu, untuk masuk masjid perlu cuci kaki ya. Nah niku harus dua pilihan. Kolam kaki niku lebih dua kolah atau mengalir, dua ini. Dua kolah ini ukuran dari mazhab Syafi'i yang dihitung oleh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan beliau sepakati oleh ulama yang lain. Berapa jumlah dua kullatain? Minimal 270 liter. Niku batasan dua kullah. Jadi bak cuci kaki masuk masjid atau keluar masjid, ada bak cuci kaki itu bisa lebih dua kullah atau mengalir. Niki pilihannya. Bagus mana? Bagus yang gabungan. Gabungan bagaimana? Dua kullah juga mengalir. Paham nggih? Dua kullah juga mengalir. Kau usah banyak-banyak, cukup selang segini, penting ada aliran pembuangan dan pemasukan air. Itu gabungan paling bagus. Okay. Nah, selama tidak ada perubahan warna, rasa dan bau. Misalnya dua kolah, dua kolah. Niku biasanya ono panci aneh, sore bolong kayak kolam ya. Lek ambu pesing, corong ambu pesing loh, kok ambu pesing langsung bersihkan Pak. Sebab niku najis. Masih dua kullah, karena dia timbul rasa, bau dan warna. Niku untuk bak cuci kaki, ya. Tetap Pak, tetap diberseni berkala nih, berkala diberseni dan sebagainya. Untuk kehati-hatian, sebab fikih niku ono prinsip kehati-hatian, al-ihtiyat, al-ihtiyat, sikap hati. Bagaimana bak cuci kaki itu keruh, butek, butek, tapi sudah dua kullah atau mengalir. Nah, kalau itu diyakini bukan dari najis, tidak berbau, sebab dari bekas cuci kaki para orang, cuci kaki saja, itu butek, sampai tunggu dulu. Kalau buteknya itu lama, ganti air. Tapi kalau buteknya ini mengendap bening lagi, tidak najis. Paham ya? Karena itu adalah dari kotoran kaki manusia.
Sebab wonten kaidah fikih, Pak. Az-zailul aidu kalladzi lam yaud. Sesuatu yang hilang atau perubahan air kembali lagi seperti semula, maka asal itu yang dipilih. Contoh, bak cuci kaki sudah 2 kulah lebih, sudah mengalir. Butek, butek. Sampai tunggu dulu. Buteknya itu mengendap, bening lagi, suci, Pak. Tapi kalau butek terus, ikhtiyat, hati-hati, dikuras. Oke, niku perlu. Makanya marbot kebersihan itu sangat berat tugasnya, sangat berat. Sebab apa? Menjamin keabsahan ibadah orang per orang, bukan jamaah, orang per orang. Saya pernah ditanya oleh orang marbot dari Surabaya, Pak, kalau niki marbot bagian gone WC, Pak, gone wudhu, nggih napa? Niku mari ngaco salat jamaah nggih tumut, tapi gak tahu wiritan, langsung nang gone wudhu, langsung nang gone toilet, nang gone WC. Terus ngoten, Pak. Terus pundi? Kula mboten saged dzikir. Kula jawab ngeten, Pak, jenengan menungso luar biasa. Kenapa? Zikir sampeyan bukan duduk setelah sholat, tapi zikir sampeyan orang per orang, sampai jamin kebersihannya, sampai jamin toharonya, sampai ibadah terima Gusti Allah, sampai hitung berapa ribu orang yang sampai jamin kebersihannya. Itu zikir sampeyan. Ngoten, Pak, nggih, nangis zikir, nggih. Jadi itu masalah yang luar biasa. Bon. Para hadirin rahimakumullah. Terus pundi marbot masjid nggih. Marbot niku napa? Relawan. Pegawai masjid, petugas masjid. Ana masjid fungsi binayah bangunan. Ana masjid fungsi riayah. Napa? Perawatan. Ana masjid fungsinya yang meramaikan, imarah meramaikan. Ono sing fungsine imarah, saya lupa nih, riayah, imarah, binayah, ya. Kalau marbot ini segera fungsi dilakukan, marbot itu semua fungsi masjid dilakukan, ya. Makanya kemarin saya katakan, Pak, terus pundi hukum membersihkan masjid, hukumnya fardhu kifayah. Kalau tidak ada satu orang pun yang bersihkan masjid, maka dosa kabeh. Tapi kalau ada orang yang sudah menangani kebersihan masjid, gugur semua orang kewajibannya. Makanya kita harus terima kasih ketika masjid menyediakan marbot ibadah, marbot keamanan, marbot kebersihan dan sebagainya. Sampaian itu dilepas dari kewajiban melok berseni masjid, kudu matur suwun seharusnya, ya. Dan niki para hadirin rahimakumullah, marbot niku mboten jabatan rendah. Marbot niku zaman Nabi pun wonten marbot perempuan, wonge ireng, negro. Tapi Nabi niku setiap masuk Nabawi goleki, Pak. Namine Ummu Mahjan, wong wedok radhiyallahu anha. Digoleki pundi Ummu Mahjan, pundi Ummu Mahjan. Nggih, selalu bersih masjid itu. Ummu Mahjan. Dia sangat dihormati Kanjeng Nabi, nggih. Lah, bagaimana keutamaan marbot? Nggih. Marbot niku dalam kitab para ulama, ya, dijelaskan meskipun nyung sewu mukafaah atau ujrah atau nyung sewu gaji tidak sesuai dengan standar, tetap ya ada rasa ketulusan, ada rasa keikhlasan. Tulus niku nopo? Tulus niku gak mandang penilaian orang, tidak karena orang, itu tulus. Kalau ikhlas dipersembahkan terbaik untuk Allah, niku tulus dan ikhlas. Kalau baleni tulus niku boten mencari penghormatan orang, boten mencari balasan orang, boten mencari pengakuan orang, itu tulus.
Sedangkan ikhlas melakukan yang terbaik, dipersembahkan untuk Allah. Itu makna ikhlas. Nggih. Lah, ikhlas ditambah istiqomah, Pak. Istiqomah minum berseni dan sebagainya. Maka keutamaannya satu nopo? Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi niku dawuh, riwayat Imam Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan Iran, dalam kitab Mu'jamul Kabir, beliau dawuh Kanjeng Nabi, setelah wafatnya Ummu Mahjan Marbot Nabawi, saya melihat Ummu Mahjan berada di surga. Kalau baleni, setelah wafatnya Ummu Mahjan Marbot Masjid Nabawi, saya melihat Ummu Mahjan berada di surga. Oh, niki mulianya Marbot, Pak. Tulus, ikhlas, istiqomah. Nggih. Ya. Bagaimana kalau bukan Marbot? Boleh. Ono kotoran sampean gawa, asal gak najis sampean sai, gua sampah. Ono kotoran sampean resiki, nggih. Nabi dawuh niki wonten teng kitab Lubabul Hadis karangannya Syekh Al-Imam Jaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Suriah, di Mesir. Beliau mencatat hadis Kanjeng Nabi, man akhraja qadaratan minal masjid biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah taala min a'dhami dzunubi. Sapane wong sing ngresiki kotoran masjid walau sekecil apapun kotoran itu, maka dia ambil, dia buang, ya. Kemudian akhrajallahu, maka Allah akan mengeluarkan min a'dhami dzunubi, ya, dosa-dosa besar akan dikeluarkan dari dirinya. Niki hadis Kanjeng Nabi. Cuma guru kula dawuh, sing penting ikhlas, sing penting tulus, sing penting istiqomah. Niki 3 syarat. Ya, terus guru kula Kiai Ishaq Latif patu ngaji kitab Duratun Nasihin. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Cuma dosa-dosa sing terkait Gusti Allah disepuro. Dosa-dosa terkait menungso, hablum minan nas, hakul adami, tidak bisa, tetap harus diselesaikan dengan hak kemanusiaan, minta maaf dan sebagainya. Ya. Jangan sampai kita harus sadar, Pak, wong benci kita, orang menghasut kita, ojo dibales hasut dan benci. Sadarlah, jangan sampai sebab kita dibenci orang lain, nanti di kuburnya dia yaumil kiamah nanti dia disiksa karena membenci kita. Makanya Imam Ghazali dawuh, dungakno sepuron wong-wong sing benci orang-orang seperti itu, agar nanti kita bukan penyebab siksa dia di kuburnya dan di hari kiamatnya. Tuh, enak ya apa nih? Ya. Ora enak ya apa? Nggih, pun. Telas. Oh. Para hadirin rahimakumullah. Nggih. Wonten malih keutamaan marbot napa? Nggih. Man akhraja adza minal masjidi banallahu baitan fil jannah. Sapane wong sing ngresiki kotoran dari masjid dengan ikhlas, banallahu, maka Allah akan membangun baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam surga. Syaratnya tulus, ikhlas, istiqomah. Okay. Yang ketiga keutamaannya marbot, akan dekat dengan Kanjeng Nabi. Niki sing gare iri, Pak. Awak dhewe soro-soro amalan-amalan dilakoni. Ono amalan yang dilakukan dengan tulus dan itu dipandang rendah oleh manusia, tapi dia nanti akan berada di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki amalan yang luar biasa. Jangan hina marbot masjid. Barang siapa tahu mereka di hari kiamat bisa bersyafaat pada kita, saksi kita bahwa iku lho wong sing ngewangi masjid, iku lho
ketua takmir, iku lo pengurus masjid, iku lo tukang azan. Siapa tahu fi yaumil qiyamah mereka menjadi saksi kita untuk mendapat rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki para hadirin rahimakumullah, mengapa nangis? Sebab Kanjeng Nabi ketika wafatnya Ummu Mahjan, beliau menangis, Pak. Kenapa menangis? Orang-orang mulia seperti Ummu Mahjan itu saya lihat beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tetap tulus, tetap ikhlas, dan tetap istiqomah. Niki para hadirin rahimahullah. Nggih. Jadi tetap itu, makanya ya kita harus menghargai, Pak, menghormati sebagaimana Kanjeng Nabi menghormati marbot Masjid Nabawi. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, lek ana wong lara nang masjid terus nguyuh, sampean wadai botol misalnya nggih. Napa hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali Anda kebutuhan hajat, darurat. Nggih, darurat. Ditinggal sih, ini kasih nggih. Nguyuh misalnya nggih. Nguyuh orang kencing tadi jangan kemana-mana, jangan diangkat, Pak. Iku nguyuh ngompol, tep sini, jangan diangkat. Langsung sampean di spidol dilingkari, Pak, areanya. Sudah dilingkari. Agar apa? Orang tidak masuk area najis dan orang itu nggak bisa keluar. Oke, niku. Nah niku, Pak. Terus dibersihani seperti najis mutawa sito, nggih, dibersihani. Niki, Pak. Maka mulialah nyun sewu orang-orang yang mau ngurusi masjid dengan ikhlas, tulus dan istiqomah. Yakin bismillah waridallah adalah kelompok-kelompok ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu sampai sinten yang penting tulus, ikhlas dan istiqomah. Muga-muga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dalamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.